warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Diki Bustomi, NPM 2103022005. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan karakter anti korupsi yang diampu oleh Bapak Hasrun Afandi Umpusinga SEMM. Bab 1, Kekayaan Indonesia. Kaya Raya Indonesia. Garis sejarah Indonesia dimulai dari berdirinya kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Contohnya Sriwijaya, Majapahit, dan Samudra Pasai. Masa penjajahan oleh bangsa Belanda dan Jepang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus tahun 1945. Indonesia merupakan negara non-blok dan Indonesia merupakan negara yang menempatkan politik bebas aktif. Indonesia merupakan mercusuar dibuktikan dengan proyek-proyek besar antara lain pembangunan Monumen Nasional atau Monas, Stadion Gelora Bung Karno, dan Hotel Indonesia. Kaya Raya Indonesia. Kekayaan SDA. Fauna. Indonesia memiliki 25.000 spesies tumbuhan dan 400.000 jenis hewan dan ikan, atau negara terbanyak kedua. Contohnya Komodo. Flora tumbuhan 20.000. Spesies 40%-nya tumbuhan endemik atau negara urutan ketujuh. Contohnya bunga bangkai dan juga edelweiss. Potensi maritim. 11 sektor maritim Indonesia yaitu perikanan, tangkap perikanan budidaya, industri pengolahan, perikanan dan hasil laut, industri bioteknologi kelautan, pulau-pulau kecil, industri dan jasa maritim, dan SDA non konvensional. Isi perut bumi Indonesia yaitu emas, timah, aspal, minyak bumi, gas alam, nikel, batu bara, dan lainnya. Bab 2, Korupsi. Pengertian secara bahasa. Korupsi adalah bahasa corruptio atau corruptio dari kata corrumpere, corruption, korup Inggris, corruption Prancis, dan korupti Belanda. Di Indonesia korupsi di Indonesia kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Delik korupsi. Delik dalam tindak pidana korupsi digolongkan menjadi 7 bagian, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam penggandaan, dan gratifikasi. Biaya korupsi. Biaya eksplisit atau biaya yang keluar sebagai biaya antisipasi, biaya reaksi, dan biaya akibat dari sebuah kejahatan korupsi yang dapat dihitung secara langsung. Biaya implisit. Biaya implisit adalah biaya yang tidak secara langsung terlihat, seperti biaya ekonomi, biaya demek yang dampaknya melalui pasar, dan biaya yang dampaknya tidak melalui pasar.
Biaya antisipasi atau anggaran untuk mencegah korupsi, misalnya biaya sosialisasi korupsi, reformasi birokrasi, dan kegiatan lainnya. Biaya reaksi korupsi, seluruh sumber daya yang diperlukan aparat penegak hukum untuk memproses seseorang yang melakukan korupsi. Bab 3. Mengapa korupsi bisa terjadi? Terjadinya korupsi karena penyalahgunaan kewenangan. Yang pertama, mercenary abuse of power. Penyalahgunaan wewenang oleh orang yang mempunyai suatu kewenangan tertentu yang bekerja sama dengan pihak lain melalui suap. Yang kedua, discretionary abuse of power. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang punya kewenangan istimewa dengan mengeluarkan kebijakan tertentu. Terus ideologi abuse of power. Penyalahgunaan yang dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok. Faktor dorongan terjadinya korupsi. Faktor internal atau faktor penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Yang pertama yaitu sikap tamak, gaya hidup konsumtif, lemahnya moral, aspek pemahaman masyarakat yang kurang terhadap korupsi. Faktor dorongan terjadinya korupsi. Faktor eksternal atau faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Ada dua teori, yaitu Robert Merton atau means and scheme theory. Korupsi adalah perilaku yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran norma-norma. Sarwono. Atau teori Medan. Perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi antara faktor kepribadian dan faktor lingkungan yang saling terkait. Bab 4. Dampak masif korupsi. Dampak di bidang ekonomi. Yang pertama, penurunan produktivitas, menurunnya pendapatan negara dari pajak yang oknum pegawai pajak yang memperkaya diri sendiri, meningkatkan utang negara, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan korupsi akan menyebabkan para investor dari luar negeri tidak percaya untuk berinvestasi. Dampak di bidang pemerintahan dan hukum. Etika sosial yang mati atau tidak ada kejujuran dari keadilan bagi masyarakat. Birokrasi tidak efisien. Hilangnya fungsi pemerintah atau korupsi memiliki dampak kepada pemerintah karena tidak mampu menjalankan fungsi yang sebenarnya. Dampak korupsi di bidang hukum. Yang pertama, peraturan perundang-undangan tidak efektif, hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Bab 5. Integritas. 9 nilai-nilai anti korupsi pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 aspek yang besar, yaitu inti, sikap, serta etos kerja. Nilai-nilai yang termasuk dalam aspek ini adalah jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Aspek sikap adalah adil, berani, dan peduli. Aspek etos kerja adalah kerja keras, mandiri, dan sederhana. Prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, kewajaran. Yang keempat, kebijakan. Yang kelima, kontrol kebijakan. Nilai-nilai dasar yang menggambarkan karakter individu yang memiliki integritas menurut Bernard DKK terdiri
dari 4 bentuk, yaitu bentuk perilaku atau tindakan, kesungguhan dan kemauan, adanya kontrol, dan yang terakhir adanya rasa optimis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.